Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Aku masih menjalani hari-hari seperti biasa. Bangun pagi dengan harapan yang minim, bekerja tanpa penghargaan, dan pulang dengan rasa lelah yang bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Rutinitas ini seperti lingkaran tanpa ujung, seolah aku terjebak dalam kehidupan yang tak pernah benar-benar berubah. Pagi ini, aku bangun lebih lambat dari biasanya. Tidak ada alasan untuk bergegas. Aku tahu tidak ada yang akan peduli jika aku datang sedikit lebih terlambat ke kantor. Tidak ada yang menunggu kehadiranku. Tidak ada yang akan mencari jika aku tidak ada. Aku menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan energi untuk menjalani hari. Saat aku akhirnya tiba di kantor, suasana sudah seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan pekerjaannya, atau lebih tepatnya sibuk berbincang dengan orang-orang yang mereka anggap penting. Aku berjalan ke meja kerja, menyalakan komputer dan mulai mengerjakan tumpukan dokumen yang sudah menantiku sejak kemarin. Beberapa saat kemudian, suara bos terdengar dari ruangannya. "Sarah, bisa kesini sebentar?" Aku bangkit dan berjalan menuju ruangannya dengan perasaan cemas. Aku sudah terbiasa mendapat tugas tambahan tanpa ada imbalan. Saat aku masuk, dia menyodorkan beberapa dokumen. "Aku butuh ini selesai sebelum sore," katanya tanpa melihatku. Aku mengangguk, mengambil dokumen itu, lalu keluar dari ruangan tanpa banyak bicara. Seperti biasa, aku hanya dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku kembali ke meja kerja dan mulai mengetik. Waktu berlalu tanpa aku sadari, dan sebelum aku tahu, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saat aku bersiap untuk pulang, sebuah pesan masuk di ponselku. "Sarah, bisa temenin aku malam ini? Aku lagi ada masalah besar." Pesan itu dari Sinta, salah satu temanku yang biasanya hanya datang saat butuh sesuatu. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, jika aku pergi menemuinya, aku hanya akan menjadi pendengar yang diam, tempatnya mengeluh, tanpa benar-benar mempedulikan bagaimana perasaanku. Aku ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, aku membalas pesannya. "Baik, aku akan datang." Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Begitu aku sampai, Sinta langsung mulai bercerita tentang masalahnya. Aku mendengarkan dengan sabar, mengangguk sesekali dan menyelipkan beberapa kata untuk menenangkannya. Seperti biasa, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana kabarku. Tidak ada yang ingin tahu bagaimana perasaanku. Ketika akhirnya dia merasa lebih baik, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih Sarah, kamu memang selalu bisa diandalkan." Aku hanya tersenyum kecil, meskipun dalam hati aku merasa kosong. Aku tahu aku hanya akan diingat saat mereka membutuhkan sesuatu dariku. Ketika aku butuh seseorang, aku tetap sendirian. Saat pulang, aku berjalan perlahan, menikmati angin malam yang dingin. Aku pikir, kapan terakhir kali seseorang benar-benar menanyakan apa yang aku rasakan? Kapan terakhir kali aku merasa dihargai tanpa harus memberikan sesuatu lebih dulu? Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit dari jendela. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Sampai kapan aku bisa bertahan tanpa merasa benar-benar diperhatikan? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku lelah merasa tidak istimewa. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.